Halo semua, balik lagi bareng gue. Oke, hari ini kita bakal ngomongin topik yang mungkin kedengerannya kayak pelajaran sekolah yang bikin ngantuk, sejarah geografi. Tapi tunggu dulu, buang jauh-jauh deh bayangan soal ujian hafalan peta buta. Anggap aja ini kayak kita lagi nonton cerita epik tentang para world builder pertama di dunia. Yap, orang-orang yang benar-benar ngegambar dunia tempat kita tinggal sekarang. Coba, jujur deh, kalau dengar kata geografi, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti nggak jauh-jauh dari disuruh nunjukin ibu kota negara antah berantah di peta kan? Ngaku aja, hehe. Nah, di sini kita mau bongkar total stereotip itu. Soalnya, geografi itu ternyata jauh lebih dalam dan seru banget dari yang kita kira. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, kata geografi itu asalnya dari bahasa Yunani kuno. Geo itu artinya bumi, terus grafia artinya gambaran atau tulisan. Jadi, geografi itu secara harfiah artinya menggambar bumi. Simpel kan? Tapi ini bukan cuma soal ngegambar peta loh. Ini tuh tentang keseluruhan cerita gimana manusia dari dulu penasaran dan mencoba memahami planet kita ini. Sekarang, yuk kita kenalan sama para foundernya. Jauh sebelum ada yang namanya Google Maps atau GPS, ada para OG, the original gangsters dari Yunani kuno. Merekalah arsitek-arsitek pertama yang beneran ngebangun fondasi dari peta dunia yang kita kenal sekarang. Nah, ada dua nama yang penting banget buat kita tahu. Yang pertama, Eratosthenes. Dia nih orang yang pertama kali ngeluarin istilah geografi, sekitar abad 300 sebelum Masehi. Tapi, spotlight utama kita ada di orang kedua. Ptolemy. Wah, dia ini paket komplit deh. Ahli matematika, jago astronomi, dan yang paling penting, dia itu kartografer atau pembuat peta paling OG. Bisa dibilang, dialah yang ngasih kita Wikipedia dunia versi paling pertama. Coba deh, lihat gambar ini. Ini dia peta dunia versi Ptolemy. Mungkin kelihatannya aneh ya, dan nggak akurat sama sekali dibanding sekarang. Tapi coba bayangin, di zamannya, ini tuh revolusioner banget. Ptolemy adalah orang pertama yang mencoba memetakan seluruh dunia yang dia tahu ke dalam sebuah sistem koordinat atau grid. Ini tuh kayak game map pertama dalam sejarah dan jadi patokan selama ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya. Gila kan? Terus gimana ceritanya peta ini bisa level up dari waktu ke waktu? Nah, setelah fondasinya diletakkan sama orang-orang Yunani tadi, kita lompat maju ke abad pertengahan. Di era inilah para penjelajah dari dunia Arab dan Eropa mulai membuka Fog of War kalau di game. Mereka menjelajahi area-area yang tadinya cuma titik-titik abu-abu misterius di peta. Pengetahuan baru inilah yang akhirnya jadi pemicu era Renaissance, zaman penemuan-penemuan besar yang mengubah dunia. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua, tim penjelajah dunia. Serius deh, kalau orang-orang ini hidup di zaman sekarang, mereka mungkin udah jadi travel vlogger paling top dengan jutaan subscriber. Kenapa? Karena mereka nggak cuma jalan-jalan, tapi juga mencatat dan mendokumentasikan semua yang mereka lihat. Kenalan nih sama salah satu jagoan utamanya, Ibnu Battuta. Dari ilustrasinya aja, udah kelihatan kan jiwa petualangnya? Dia ini bukan penjelajah biasa. Perjalanan yang dia lakukan itu super epic, dan catatan-catatannya benar-benar ngubah cara pandang orang tentang dunia pada saat itu. Coba kita lihat player statsnya dia. Kelasnya itu penjelajah sekaligus cendekiawan. High score-nya, dia melakukan perjalanan selama hampir 30 tahun. Jurus andalannya, dia nggak cuma nyatet pemandangan, tapi juga detail banget ngedeskripsiin budaya, ekonomi, bahkan politik masyarakat yang dia temui. Dan warisannya, bukunya jadi salah satu sumber pengetahuan terlengkap tentang dunia pada masanya. Nah, di era yang kurang lebih sama, ada juga nih legenda lain dari Eropa, yaitu Marco Polo. Terus, apa bedanya? Gini, kalau Ibnu Battuta itu fokus utamanya menjelajahi dunia muslim yang wilayahnya luas banget dari Afrika sampai ke Asia. Sementara Marco Polo, dia yang membuka mata orang-orang Eropa tentang peradaban Cina yang super maju lewat jalur sutra. Keduanya sama-sama penting karena mereka mengisi bagian kosong di peta dari sudut pandang yang berbeda. Oke, setelah kita keliling dunia, sekarang kita zoom in ke wilayah kita sendiri, Nusantara. Anggap aja ini kayak expansion pack spesial dalam game geografi dunia. Isinya itu detail-detail unik dan karakter-karakter yang nggak ada di tempat lain. Dan player kunci di expansion pack Nusantara ini adalah Alfred Russel Wallace. Dia ini bukan cuma penjelajah biasa, tapi seorang naturalis dan ahli biogeografi. Misinya jelas, menyisir Nusantara dari ujung ke ujung selama 8 tahun cuma buat mendokumentasikan semua flora dan fauna. Hasilnya, buku super legendaris The Malay Archipelago, yang beneran memetakan betapa luar biasanya kekayaan alam kita.
Dan ini dia penemuan yang paling fenomenal. Pas menjelajah, Wallace sadar ada sesuatu yang aneh. Hewan dan tumbuhan di Indonesia bagian barat itu mirip banget sama yang ada di Asia. Tapi begitu dia ke timur, flora dan faunanya jadi mirip sama yang di Australia. Akhirnya dia menarik sebuah garis imajiner yang sekarang kita kenal sebagai garis Wallace untuk menandai batas biologis yang tak terlihat ini. Ini penemuan yang fundamental banget dalam ilmu biologi dan geografi. Oke, setelah kita dengerin semua cerita dari zaman Yunani kuno sampai penjelajah di Nusantara, mungkin kamu nanya, terus intinya apa? Pentingnya buat kita sekarang apa? Jawabannya, penting banget. Jadi alurnya gini, para Oji Yunani itu yang bikin blueprint atau cetak biru petanya. Terus para penjelajah kayak Ibnu Battuta dan Marco Polo yang ngisi detail rutenya. Habis itu para ilmuwan kayak Wallace nambahin layer data baru misalnya soal keanekaragaman hayati. Dan hari ini, semua tumpukan pengetahuan dari ribuan tahun ini jadi fondasi teknologi yang ada di HP kita. Yep, Google Maps atau Waze yang kamu pakai setiap hari itu adalah evolusi langsung dari gulungan peta kuno buatan Ptolemy. Keren banget kan? Jadi, ini dia kesimpulannya. Geografi itu sama sekali bukan tentang hafalan yang ngebosenin. Geografi adalah kisah panjang tentang rasa penasaran manusia yang gak ada matinya. Sebuah dorongan buat terus menjelajah, memahami, dan akhirnya memetakan dunia di sekitar kita. Peta dunia itu nggak pernah statis, dia terus berevolusi. Dulu orang menjelajahi daratan dan lautan. Sekarang kita memetakan dasar samudra, luar angkasa, bahkan dunia digital. Nah, pertanyaan terakhir buat kamu, menurut kamu penemuan besar apa lagi sih yang bakal datang dan mengubah cara kita melihat peta dunia di masa depan? Coba deh direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya ya.